Ya, di sini. Jadi kita kalau misalnya ingin pergi ke bab 1, kita klik di sini navigation panel-nya, kita akan diarahkan ke bab 1 dan seterusnya. Nah, satu lagi yang perlu kita ketahui juga, kita akan menggunakan heading 2 di sini ya. Heading 2 ini juga sangat diperlukan. Kenapa? Untuk memberikan tanda sebagai bagian dari bab 1 komponennya apa saja gitu. Kita coba misalnya di bab 1 saja sebagai contoh, misalnya bab 1 itu kan memuat latar belakang gitu ya. Nah, latar belakang kita katakanlah sebagai heading 2, kita klik heading 2-nya di sini dan seperti biasa kita harus modifikasi agar menyesuaikan dengan format yang ada di pedoman masing-masing. Kita rubah warna, kita kasih tebal juga jika sesuai pedomannya. Misalnya nih angkanya kita di 12 ukurannya, terus kita samakan dengan heading untuk jenis fontnya, kita pilih misalnya justify untuk paragraph, dan kita juga bisa menggunakan numbering ya, karena pasti akan ada numbernya. Kita katakanlah numbernya di sini menggunakan capital letter ya. Di sini kita klik OK. Di sini sudah selesai. Kita pilih yang latar paragrafnya itu ada spasi. Nah, setelah itu kita klik OK jika memang formatnya sudah sesuai. Nah, di sini juga ada beberapa pengaturan. Kan di sini saya memilih antara paragraf konten dengan judul kedua ini atau heading kedua ini, dia menjorok ke dalam di antara paragrafnya. Atau misalnya ingin sejajar, kita bisa menggunakan menu yang ada di sini. Nah, dia akan ke sini atau nggak perlu kita seperti ini aja. Itu dilakukan tergantung dari masing-masing pedoman. Kita oke kan? Oke, kita klik heading 2-nya. Nah, ini sudah menjadi bagian heading 2 dan navigation panel kita bisa melihat di sini. Berikutnya ada latar belakang, terus perumusan masalah. Nah, perumusan masalah. Terus tujuan penulisan, manfaat ya, dan struktur penulisan. Nah, ini bagian dari bab 1 ya, yang meliputi 5 komponen. Itu dikembalikan lagi disesuaikan dengan pedoman masing-masing. Nah, berikutnya kajian teori, satu contoh lagi karena ini juga sangat penting. Nah, misalnya kita ingin membahas tentang katakanlah pengertian metode penulisan ilmiah misalnya ya. Nah, ini kita akan asumsikan sebagai heading kedua. Kita kasih spasi di sini biar lebih dekat dengan heading 1. Kita klik di sini. Kita klik di kursornya di daerah yang akan kita ubah menjadi heading kedua. Selanjutnya kita pilih heading 2-nya. Oke, di sini kenapa menjadi F? Karena melanjutkan dari struktur penelitian pada poin E yang ada di atas bab setelahnya ya, di atas sebelumnya di bab 1. Nah, kita klik aja kanan terus restart at A, klik di sini, ada kan kembali ya ke A gitu, mengulang. Nah, berikutnya mungkin di sini juga ciri-ciri metode penulisan yang baik. Dan terakhir misalnya kita akan bahas dampak positif penulisan karya ilmiah. Udah sampai sini kita sudah memiliki struktur dari penulisan kita ini lebih ini ya, ternavigasi lah apa yang ada dalam struktur tulisan kita, dari mulai kata pengantar sampai dengan lampiran. Itu kita bisa menavigasikannya, tidak usah mencari dengan scroll lagi seperti yang mungkin dialami oleh teman-teman semua. Kita tinggal ada klikan di sini. Terus bagaimana nih kalau ternyata di komputernya tidak tampil tampilan navigasinya? Teman-teman bisa ke data, di sini ada menu view map, ada view di sini, terus kita ada navigation panel di sini, dicentang aja gitu. Kalau misalnya tidak tampil di sini ya, karena beberapa pengaturan mungkin berlaku demikian. Nah, kita akan langsung memberikan halaman pada masing-masing halaman sesuai dengan sectionnya. Di sini memang agak tricky ya. Saya mudah-mudahan bisa langsung satu kali jadi, tapi nggak apa-apa. Ini juga bagian dari
pembelajaran bersama. Nah, hal pertama yang kita harus lakukan adalah mendefinisikan halamannya. Cover kita asumsikan tidak memerlukan halaman, jadi kita bisa mulai pemberian halaman dari kata pengantar dengan kriteria menggunakan angka Romawi ya. Nah, halamannya kita juga bisa menentukan apakah berada di sini, di bagian heading atau kepala dari seksinya, header section, atau misalnya di footer section. Oke, jadi kita harus tentukan nih sesuai pedoman. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk di ini ya, di bagian footer. Oke, footer di sini. Kita insert aja, di sini ada footer, the header, kita pilih page number aja. Kita pilih page number, and let's see, di sini ada current position aja, biar dia langsung mengetahui posisinya di mana. Terus kita klik di sini play number. Oke, nah di sini langsung dari halaman 2. Nah, berarti ini ada yang perlu kita modifikasi. Seharusnya di sini kan mulai dari halaman 1, karena kita tadi mendefinisikan bahwa ini tidak memerlukan halaman untuk cover ya. Nah, caranya seperti apa? Kita akan coba bersama-sama. Klik di sini different first page. Oke, kenapa diklik ini? Karena kita akan mendefinisikan bahwa ini adalah halaman yang berbeda dari sebelumnya. Karena different first page-nya dikasih centang, nah otomatis di sini akan menghilang. Nah, kenapa? Karena kita akan mendefinisikan ulang. Nah, di sini kita ada kata link to previous. Nah, please kita harus inaktifkan ini sehingga kita perlu mengklik supaya tidak tersambung ke halaman sebelumnya ketika kita merubah atau memberikan halaman pada section yang ini. Oke, sudah dia nonaktifkan. Nah, berikutnya kita ulangi hal yang tadi, ialah page number and click current position. Oke, kita sudah dapat di sini. Nah, di sini kan halamannya sudah tidak tersambung ke cover ya, ke cover yang ini. Nah, terus ada beberapa nih harus kita ubah. Pertama, kita harus memblok si nomor ini. Terus kita klik page number and format page numbers and start at 1, and ininya nomor format kita change into angka Romawi. Nah, seperti ini ada 1 kan. Terus di sini kenapa nih masih ada? Kita biarkan dulu ya. Kita cek dulu nih Romawi ini sampai halaman section ini apakah sudah semua atau belum gitu ya. Sampai daftar isi tadi kita oke, ini sudah sampai number 5. Oke, caranya gimana supaya yang halaman cover ini tidak ada halaman,